Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab kolom komentar yang ada di video saya yang kemarin gitu teman-teman ya. Dan di video yang kemarin itu banyak sekali yang bertanya teman-teman, tetapi tidak sempat saya jawab semuanya itu teman-teman, mohon maaf sekali karena pertanyaannya sangat banyak sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi bagi teman-teman yang sekarang nih sedang menonton video saya yang ini, kemudian kemarin sempat bertanya juga gitu teman-teman di video yang kemarin, di yang judulnya tensi naik, gemil yang cocok, mata buram, ada sensasi semua nyaman. Nah itu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, siapa tahu ada pertanyaan kalian yang sempat saya jawab hari ini gitu teman-teman ya. Nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Di pertanyaan kemarin itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Dan ini semuanya ada sekitar 192 komentar gitu teman-teman ya. Tetapi ya mungkin tidak akan semuanya terjawab gitu teman-teman ya. Gitu. Nah langsung saja teman-teman ya. Pertanyaan yang pertama itu dari Dudin Komarudin 8287 gitu teman-teman ya. Pak mau nanya, tolong dijawab ya, kalau lagi asam naik atau mah kambuh pernah nggak BAB ada darahnya? Soalnya aku kalau makan sesuatu yang bikin asam naik selalu BAB ada darahnya, tolong jawab ya Pak. Untuk saya pribadi saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis dulu sering ketika BAB itu ada darahnya gitu teman-teman, dan ketika belum memahami bahwa itu cuman dari panas dalam gitu teman-teman ya, itu saya shock ya. Jadi berpikirnya itu kemana-mana. Wah ini jangan-jangan deh pencernaan saya sudah hancur nih. Kalau seandainya hancur, ada usus yang bolong misalnya seperti itu, berpikirnya seperti itu ya, nanti saya mati nih. Nah itu teman-teman ya, dulu sempat cemas juga seperti itu. Nah tetapi ketika mulai memahami, ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ada BAB yang ada darahnya gitu teman-teman ya. Kalau seandainya warnanya itu merah darah gitu teman-teman ya, kalian jangan khawatir teman-teman ya, itu cuman dari panas dalam teman-teman ya. Panas dalam dari apa? Dari asam lambung yang tidak normal gitu teman-teman. Asam lambung tidak normal itu banyak sekali sensasinya teman-teman ya, termasuk dampaknya itu termasuk di panas dalam. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat sering sekali terkena panas dalam, sering mencret gitu teman-teman ya. Dan ketika panas dalam, nanti lambat laun ketika kita sering mencret, sering BAB juga gitu teman-teman, BAB-nya kadang jarang juga, kadang encer gitu teman-teman ya, panas juga karena ada panas dalam gitu teman-teman ya. Itu bisa menyebabkan iritasi di bagian lubang dubur kita teman-teman ya.
Dan wajar kalau seandainya ada iritasi ketika kita BAB ada darahnya. Nah itu teman-teman, dulu juga sama lah gitu teman-teman. Saya sempat shock juga waktu itu. Akhirnya ketika pergi ke dokter diperiksakan, dan ketika diperiksakan itu saya disuruh BAB ya waktu itu. Ketika disuruh BAB, akhirnya BAB-nya itu dimasukin ke toples atau semacam kayak macam toples kecil. Nah itu diperiksa waktu itu, ternyata tidak apa-apa teman-teman ya. Nah itu, ternyata ketika dipelajari ternyata itu cuma dari panas dalam saja gitu teman-teman ya. Dan dulu saya sering ya, sebelum panas dalamnya itu normal gitu teman-teman ya, untuk BAB saya pribadi waktu itu sering mengalami BAB berdarah gitu teman-teman. Tetapi perlu kalian ketahui juga gitu teman-teman ya, setiap sensasi dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tidak semua orang mengalami sama gitu teman-teman ya, berbeda-beda. Bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian ada mindsetnya, ada panas dalamnya, kalian jangan ketakutan loh ya. Nanti kalian berpikirnya begini, wah jangan-jangan nanti juga saya ketika panas dalam ada BAB warna apa ya, ada BAB berdarahnya. Jangan seperti itu teman-teman ya, karena setiap orang itu sensasinya berbeda-beda. Saya mungkin sering terkena panas dalam gitu teman-teman ya, mungkin Anda itu tidak. Nah itu teman-teman ya, karena setiap orang itu sensasinya berbeda-beda teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi waktu itu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis paling sering sekali mengalami panas dalam, dan akhirnya ketika BAB juga ada darahnya karena ada iritasi di bagian lubang dubur. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja kesalahan. Dan kemudian sekarang bagaimana solusinya? Kalau seandainya itu dari panas dalam, ya redakan saja panas dalamnya. Nah itu teman-teman, dengan cara seperti apa yang sederhana, menjaga asupannya gitu teman-teman ya. Jangan sampai kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu panas dalam kembali teman-teman ya, kayak macam gorengan-gorengan, minyaknya berlebih gitu teman-teman, kemudian pedas juga gitu ya. Nah itu teman-teman, hindari hal-hal seperti itu teman-teman, karena hal-hal seperti itu ya bisa menimbulkan panas dalam kalian itu semakin awet. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kemudian bantu juga dengan sering minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman, kemudian bantu juga dengan sering mengkonsumsi rebusan labu siam, cincau, dan pepaya teman-teman, karena hal-hal seperti itu cukup membantu buat saya pribadi itu teman-teman, dan itu gratis tidak berbayar. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya nih dari Subagio 887, Mas 3P itu apa sih? Wah ini baru mengenal ya tentang gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, karena dia baru mengenal tentang 3P ya. Untuk 3P itu pola makan dijaga, dari mulai jenis makanannya kita jaga. Kalau seandainya pencernaannya itu sedang error gitu teman-teman ya, jaga saja jenis makanannya. Kemudian jam makannya juga harus tetap gitu teman-teman ya. Itu dari pola makan. P yang pertama, pola makan. Jaga jenis makanannya, jaga jam makannya. Nah itu teman-teman, kemudian minumnya juga minimal harus 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman, kemudian P yang keduanya itu adalah pola hidup gitu teman-teman ya. Usahakan dari mulai sekarang hidup kalian itu harus kayak macam orang-orang sehat teman-teman ya. Tidur di malam hari minimal 8 jam dalam satu malam gitu teman-teman. Jadi di jam 7 jam 8 itu di awal-awal malam itu kita sudah mulai tertidur gitu teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian untuk pola hidup itu selain daripada jam tidurnya harus cukup gitu teman-teman ya, itu olahraganya juga harus cukup gitu teman-teman, karena untuk orang-orang yang terkena asam biasanya untuk olahraga itu kurang ya. Nah itu teman-teman, makanya usahakan banyak olahraga, kemudian hindari begadang juga gitu teman-teman ya. Nah kemudian untuk P yang ketiganya, jaga pola pikir gitu teman-teman. Jangan sampai kalian itu ketika ada sensasi kalian berpikirnya selalu berandai-andai kemana-mana teman-teman ya. Nah itu yang salah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Ketika ada sensasi kalian harus dituntut berpikir wajar, dituntut juga berpikirnya itu memakai logika gitu teman-teman. Jangan sampai kalian itu terlalu berandai-andai, mengira-ngira. Itu yang salah. Kenapa saya katakan salah? Karena ketika kalian selalu berandai-andai, kemudian selalu mengira-ngira, dan biasanya orang yang terkena anxiety disorder mengira-ngiranya itu ke hal-hal yang negatif teman-teman, dan itu bisa menimbulkan ketakutan. Dan seandainya kita ketakutannya semakin besar, di situ bisa menimbulkan kecemasan teman-teman, dan kemudian ketika cemas hadir, ruang lingkup kita itu menjadi terbatas. Nah itu teman-teman, makanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis dituntut untuk berpikir wajar, kemudian memakai logika juga. Ada kembung sedikit, berpikir logika. Kembung itu karena gas. Nah sekarang bagaimana solusinya? Ya keluarkan gasnya. Kan seperti itu teman-teman ya, jangan pernah berandai-andai kemana-mana.
Nah itu teman-teman, jadi 3P itu adalah pola makan dijaga, pola hidup dijaga, kemudian pola pikir dijaga. Nah itu teman-teman, ada kemudian pertanyaan selanjutnya gitu teman-teman ya. Nggak tahu mau ngomong dari siapa ini, dari user IJ4BW8PH5R. Nggak tahu mau ngomong apa lagi saking menderitanya. Tip bersyukur gimana caranya bang? Untuk bersyukur saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sebetulnya mudah gitu teman-teman, dan itu harus kalian lakukan teman-teman biar kalian itu tidak berpikir tentang penyakit, tentang sensasi teman-teman. Alangkah baiknya kalian itu bersyukur saja gitu teman-teman ya. Syukuri apa yang ada teman-teman ya. Tapi Pak sulit ini gitu kan ya, sulit nih mau bersyukurnya, sebentar-sebentar nggak nyaman, sebentar-sebentar nggak enak gitu teman-teman ya. Gimana caranya supaya kalian itu bisa menjalani kehidupan ini walaupun dengan keadaan seperti ini? Nah itu teman-teman, lakukan saja aktivitas. Tapi Pak mudah lelah, ya mau sering istirahat. Nah itu teman-teman ya, Pak kalau saya itu mau ngapa-ngapain serba takut, ya berlatih aja, berlatih gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi kalian itu harus bisa melakukan apa ya, menjalani kehidupan ini walaupun dengan keadaan seperti ini teman-teman ya. Syukuri apa yang ada teman-teman ya. Kalian sekarang masih bernapas gitu teman-teman, masih bisa nonton video Abdurrahman. Nah itu teman-teman, masih bisa bercanda-bercanda dengan keluarga. Nah itu teman-teman, syukuri saja yang ada gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian pengen bersyukur kemudian pengen beraktivitas kayak orang-orang normal gitu teman-teman ya, lakukan saja kehidupan kalian dengan normal gitu teman-teman. Kalian harus bisa berpikir, harus bisa menjalani gimana caranya supaya saya itu bisa menjalani kehidupan ini walaupun dalam keadaan seperti ini. Nah itu teman-teman, itu tip dari saya, karena dulu juga sama lah gitu teman-teman ya. Ketika setiap hari sensasi hadir, pengen melakukan apapun sensasi hadir, tapi kita itu kan manusia ya, makhluk paling pintar teman-teman ya. Akalin saja teman-teman ya. Pengen jalan-jalan ke sana tapi nggak bisa nih, mudah lelah, ya kalau seandainya lelah istirahat. Nah itu teman-teman ya Pak, tapi Pak saya tuh ketika jalan-jalan ke sana sensasi hadir di sana, ya tunggu sensasinya ketika kelar. Nah itu teman-teman ya, karena untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu nggak ada pilihan ya, kita diem sensasi hadir, kita bergerak sensasi hadir. Nah itu teman-teman, alangkah baiknya kalian banyak bergerak saja sih menurut saya. Nah itu teman-teman, karena ketika kalian banyak bergerak di situ ada pelatihan dan pembiasaan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sekarang ingin bersyukur, nikmatin saja apa yang ada gitu teman-teman. Kemudian ketika mau bergerak teman-teman ya, jalani kehidupan ini walaupun kalian dalam keadaan seperti ini gitu teman-teman. Gimana caranya? Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya dari siapa ini? Kikris Wihadi. Perut lapar terus rasanya Pak, belum makan gak nyaman, 30 menit habis makan gak nyaman juga. Setiap hari tubuh selalu dalam mode bahaya terus. Berasa aneh gitu Pak, apa memang begini rasanya GERD anxiety, apa cuman saya aja yang merasakannya? Sedih banget. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis 100% pasti mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Telat makan kita tidak nyaman, sesudah makan kita juga tidak nyaman. Jadi untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak ada pilihan sebetulnya teman-teman ya. Hanya kita harus menuntut pilihannya itu yang lebih baik. Kalau seandainya kita berpikir nanti juga ketika sudah makan kita tidak nyaman, akhirnya kalian tidak makan, ya salah teman-teman ya. Makan saja gitu teman-teman, karena pada prinsipnya orang sakit tanpa makan itu tidak akan membaik teman-teman. Jadi apapun yang terjadi makan saja. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian ketika kalian selalu mempunyai badan itu serasa mode bahaya setiap harinya gitu teman-teman ya, itu sebetulnya dari efek stres terhadap hal-hal yang menakutkan teman-teman. Biasanya karena ada trauma teman-teman ya, trauma terhadap kematian. Di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis rasanya kita seperti mau mati teman-teman, dan itu menjadi trauma tersendiri. Dan ketika ada trauma, pikirannya juga serba waspada, tubuhnya serba waspada, akhirnya banyak sekali penegangan otot. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, badannya itu setiap harinya itu selalu tidak nyaman teman-teman ya, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya.
pegal-pegalnya hadir terus gitu teman-teman ya. Walaupun sudah manggil tukang pijit, tolong dong pijitin. Dipijit waktu itu mungkin nyaman, selang pergi aja tukang pijitnya itu kita tegang lagi. Nah itu teman-teman, karena pemicunya belum dihilangkan gitu teman-teman ya. Pemicunya apa? Ya pikiran kita selalu berpikir ke hal-hal yang menegangkan teman-teman, sehingga kitanya waspada terus. Akhirnya ototnya juga menegang terus. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian sekarang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sekarang badannya, pikirannya serba-serba mode waspada gitu teman-teman ya, usahakan relax saja gitu teman-teman ya. Bagaimana supaya kita itu agar bisa relax gitu teman-teman ya. Kan kita sudah tahu ya bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya. Ya sudah, jangan kalian pikirkan teman-teman ya. Tapi Pak, ini rasanya seperti mau mati. Memang betul teman-teman ya, rasanya seperti mau mati, tetapi tidak menimbulkan kematian. Nah itu teman-teman ya, kita kelayangan seperti mau pingsan gitu teman-teman, kita kelayangan seperti mau mati gitu teman-teman ya. Tapi nyatanya sampai detik ini juga kalian masih bisa komentar di kolom komentar. Nah itu teman-teman ya, nah itu patokan buat kalian bahwa ternyata gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap apa? Terhadap pikiran, terhadap perasaan gitu teman-teman ya, terhadap aktivitas kita itu menjadi terbatas. Nah itu teman-teman, nah, makanya jangan takut tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, termasuk sensasi-sensasi yang sering hadir di dalam diri kalian. Nah itu teman-teman ya, belajar masa bodoh saja. Yang penting gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya teman-teman ya. Jadi setelah menjaga 3P gitu teman-teman ya, kalian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Karena jujur ya, kesenangan, kebahagiaan teman-teman ya, obat mujarab untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Mari berpikir logika saja gitu teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam berpikirnya itu selalu tentang kematian, penderitaan, penyakit yang berbahaya teman-teman ya. Tetapi ketika kalian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita tetap senang gitu teman-teman ya, tentang pemikiran-pemikiran yang negatif itu tidak ada teman-teman ya. Tahu-taunya kalian sudah bisa tertawa terbahak-bahak, kalian sudah bisa bercanda dengan orang lain. Ketika ditanya udah sembuh lu, oh iya kemarin gue sakit. Nah itu teman-teman ya, karena jujur ya, sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sembuhnya itu dengan terlupakan teman-teman, karena kita sudah menjaga 3P-nya, pola makan dijaga, pola hidup dijaga, pola pikir dijaga. Kemudian selain daripada itu selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang gitu teman-teman. Jadi konsisten dengan hiburan, dan akhirnya tahu-tahu udah nyaman aja. Makanya ketika orang-orang yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika bertanya sama saya, Pak, kapan sembuhnya? Sampai detik ini juga saya nggak tahu gitu teman-teman, kapan saya mulai sembuh. Nah itu teman-teman, karena ya sudah tidak mengingat lagi tentang gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Yang tahunya sekarang itu saya sering bercanda gitu teman-teman ya, sering humor, sering tertawa lepas gitu teman-teman, sudah menikmati apa yang dihadapi gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, nah, makanya mulai dari sekarang usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian sudah menjaga 3P-nya teman-teman ya, usahakan kalian juga selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang, biar kita itu lupa dengan yang namanya penderitaan, biar kita itu bisa belajar masa bodoh dengan apa yang selalu kita pikirkan. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya gitu teman-teman, itu dari siapa tadi ya? Kiki Rizwihadi gitu teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dudin Hasanuddin. Assalamualaikum Pak Ustadz, Sukabumi hadir, pikiran negatif terus kepala asa butek, susah konsentrasi. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu kepalanya itu kayak macam beku gitu teman-teman. Jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya juga mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis bisa mengalami kepala kita itu kayak macam beku, butak gitu teman-teman ya, sulit fokus. Nah itu teman-teman ya, karena setiap harinya selalu terlatih dengan hal-hal negatif teman-teman ya, selalu menjurus ke hal-hal yang tidak diinginkan, tentang penyakit, tentang penderitaan, tentang sensasi, tentang kematian, tentang umur yang tidak panjang teman-teman. Pokoknya di seputaran hal-hal yang negatif teman-teman ya, sehingga ketika kita berpikir yang lainnya, kita itu sulit untuk berfokus teman-teman ya, sulit fokus teman-teman ya. Kadang untuk hal-hal yang positif itu jarang terlintas teman-teman ya, setiap harinya itu berpikir tentang penderitaan.
Nah itu teman-teman, nah makanya ketika kita mau berpikir yang lain itu agak sulit teman-teman ya. Pikiran kita itu kayak macam butek ya, kayak macam beku gitu teman-teman, sulit fokus. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, teman-teman, pikiran kita itu kayak macam beku, sulit berpikir yang lain, sulit konsentrasi teman-teman ya. Usahakan lepaskan beban pikiran kalian teman-teman ya. Pikiran kalian itu sekarang apa? Tentang penderitaan, bebaskan gitu teman-teman. Penderitaan, yang namanya penderitaan itu nggak usah dipikirkan teman-teman. Penderitaan itu nanti juga bisa terlewati teman-teman ya. Siapa yang menjawabnya? Waktu yang menjawab teman-teman, karena penderitaan itu sifatnya tidak kekal. Penderitaan, masalah sifatnya tidak kekal teman-teman. Jadi ketika kalian nanti dapat kesenangan sedikit saja, kalian itu merasa bersyukur, alhamdulillah nih, hilang kan penderitaan itu. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang lepaskan beban pikiran kalian tentang apa yang kalian pikirkan tentang hal-hal negatif teman-teman ya. Lepaskan, jangan kalian pikirkan gitu teman-teman ya. Kembali lagi seperti tadi teman-teman ya, usahakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang gitu teman-teman ya. Karena untuk melakukan kesenangan itu sangat mudah sih sebetulnya teman-teman ya. Apa yang membuat kalian senang, lakukan saja teman-teman ya. Jangan terlalu banyak berpikir, tapi Pak, takutnya nanti sensasi hadir. Untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika kalian belum sembuh total teman-teman ya, itu sering hadir culak-colek teman-teman, gak usah dipikirin teman-teman ya. Kembali lagi, untuk asam lambung itu tidak ada pilihan teman-teman ya. Kalian tidak melakukan kesenangan, sensasi hadir. Ketika kalian melakukan kesenangan, sensasi hadir. Nggak ada pilihan teman-teman ya. Tetapi menurut saya akan lebih memilih ketika melakukan kesenangan gitu teman-teman ya. Ketika melakukan kesenangan, kita bahagia, ada sensasi hadir, culak-colek, nggak apa-apa, nanti juga lewat sendiri. Berbeda ketika kita selalu bermuram durja di rumah gitu teman-teman ya. Kita merenung tentang penyakit, merenung tentang sensasi, intinya kita menderita, sensasi hadir, tambah menderita. Nah itu teman-teman, makanya pilihannya adalah menurut saya pribadi gitu teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian itu selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan. Apapun yang membuat kalian senang, lakukan saja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari siapa nih ya? Waduh, udah dua-dua nih ya. Dari cemas gelisah akibat capek setelah kerja, nggak enak banget. Untuk orang dari siapa ini? Dari Sabe 22. Cemas gelisah akibat capek setelah kerja, nggak enak banget. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika beraktivitas sedikit saja mudah lelah, mudah capek. Ketika kita mudah lelah, mudah capek, di situ kita ketakutan lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis paling tidak mau sekali menghadapi perubahan ke hal negatif, teman-teman. Padahal ketika kita bekerja ada lelah, ada capek, itu merupakan hal yang sangat biasa, teman-teman ya. Tetapi sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, di pikirannya itu kita selalu berpikir bahwa itu mendekati bahaya, teman-teman. Padahal bukan, teman-teman ya. Kita beraktivitas capek, kita bekerja lelah, wajar teman-teman, karena ketika kita beraktivitas ada energi yang dikeluarkan. Nah itu teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi sama dulu juga gitu teman-teman, ketika bekerja nih agak capek sedikit, kita langsung merasa lemes, letih, lesu. Akhirnya berdebar lagi, takutnya ini kenapa ini, badannya lemas, gak mau nih, pengennya itu nyaman terus, strong terus gitu teman-teman. Padahal itu semua orang tidak bisa seperti itu teman-teman ya. Orang normal saja ketika bekerja, beraktivitas gitu teman-teman ya, ada masanya capek, ada masanya lelah gitu teman-teman. Dan mereka itu biasa-biasa saja, hanya paling juga istirahat gitu teman-teman ya, ngobrol, ngerokok, nyantai, melepas lelah. Nah itu teman-teman. Tetapi saat kalian sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika bekerja sedikit saja ada lemah, letih, lesu gitu teman-teman ya. Ketika kalian beristirahat, kalian gundah gulana, was-was juga, ketakutan juga. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalian masih belum bisa berpikir wajar gitu teman-teman ya. Masih selalu didorong dengan ketakutan. Kalian masih tidak mau menerima tentang hal-hal negatif atau perubahan gitu teman-teman ya. Wajar menurut saya kalau seandainya kalian bekerja, nanti ketika beraktivitas ada lemah, letih, lesu karena energi kita sudah habis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, jawaban pertanyaan dari kolom komentar teman-teman. Ini masih banyak sih sebetulnya teman-teman, tetapi ini durasinya sekarang udah 24
lebih nih ya. Ini masih banyak juga yang bertanya ini kayak macam dari siapa nih? Ayu Hani, kemudian Samsul, kemudian Enrique It 1 PR, kemudian Rudi Anto XG 2 Kiwe, kemudian Mardiana Rian 9157, Nunui Nuria, kemudian User PN, kemudian Rika Purnamasari, banyak sekali nih ya. Kemudian dari siapa ini? Dari Ida Zaida, hadir Pak Guru katanya gitu. Dari Li Bandung, hadir Pak Guru katanya gitu. Ilmu Budidaya Walet Sulbar, hadir. Banyak sekali nih ya kolom komentar yang belum saya respon teman-teman ya. Bagi teman-teman yang berkomentar kemudian belum saya respon, teman-teman yang tidak terrespon, mohon maaf sekali atas keterbatasan saya gitu teman-teman ya, karena di sini pertanyaannya banyak sekali. Kemudian bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan saja bertanya di kolom komentar teman-teman ya. Siapa tahu nanti pertanyaan kalian saya jawab lewat video seperti ini teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.